Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat ya ternyata anak-anak sekalian. Oke, yang bisa on cam tolong on cam dulu karena saya mau absen. Silahkan on cam. Sewaktu absen aja kalau berat kuotanya. Nah, terima kasih Adrian udah on cam. Yang lainnya silahkan on cam sambil saya absen. Oke, ada Alfiandi. Yang lainnya bisa tolong on cam dulu. Sambil saya panggil ya. Ini pas saya panggil harus ada wajahnya. Abdul Latif ada. Bisa on cam, Abdul Latif. Oke. Oh, nggak kedengeran kenceng. Sinyalnya jelek ya? Ya udah nggak apa-apa. Adinda Alisha. Adinda Alisha ada? Belum ada. Adrian. Hadir, Bu. Oke. Aiman hadir. Aiman. Belum ada. Aisyah Fauzia. Hadir, Bu. Bisa sambil on cam? Gak bisa, Bu, kameranya. Oke. Aisyah Nur Rosida. Aisyah Nur hadir ya di chat. Alfiandi. Oke. Hadir, Bu. Ada, oke. Ananda Maharani. Ananda belum. Arman Dwi. Ada, Kak. Oke. Sambil on cam ya. Aisyah Lutfia. Aisyah. Belum ada. Khoirunisa. Khoirunisa. Belum ada. Denny. Denny juga belum. Dwi Handayani. Hadir, Bu. Oke. Eko Purnomo. Hadir, Bu. Oke. Erna Susianti. Hadir, Bu. Farel Dava. Farel. Farel ada? Nggak ada. Freddy Arya. Hadir, Bu. Oke. Intan Maharani. Hadir, Bu. Oke. Kansa Adila. Hadir, Bu. Kurniawati. Kurniawati belum ada. Akmal Fahrian. Hadir, Bu. Oke. Muhammad. Ada, Bu. Oke. Haikal Rahman. Hadir, Bu. Oke. Lukman Nur Hakim. Ada. Sultan Nasiron. Hadir. Oke. Nadia Amani. Hadir, Bu. Nadia Ananda. Hadir, Bu. Novka Fitriara. Hadir, Bu. Oke. Putri Retno. Hadir, Bu. Gaitsa. Hadir, Bu. Rahmi Rizky. Rahmi. Rahmi nggak ada. Ramandita. Hadir, Kak. Oke. Reviana. Hadir, Bu. Rifki Septian. Hadir, Bu. Sabrina Diva. Hadir, Bu. Selpiana. Hadir, Bu. Silta. Hadir, Bu. Oke. Sultan. Hadir, Bu. Tiara Maharani. Hadir, Bu. Fidandi. Hadir, Bu. Oke. Ini yang belum ada tadi. Rahmi Rizky ada? Belum. Kurniawati. Farel Dava. Aisyah hadir, Bu. Aisyah hadir. Farel nggak ada ya? Aisyah ada. Khoirunisa. Belum. Denny juga nggak ada. Terus Ananda Maharani. Ananda nggak ada. Aiman. Hadir, Bu. Oke. Aiman ada.
Adinda Alicia? Hadir, Bu. Oh, ada. Oke. Oke lah. Baik. Jadi hari ini kita kegiatannya adalah kita review materi yang kemarin. Silahkan ditanyakan apa yang belum kalian pahami. Nih. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Karena kemarin saya dengar ada siswa bilang, Bu, saya nggak ngerti gitu. Nggak ngertinya tuh banyak ternyata. Coba silahkan ditanyakan. Bagian mana? Silahkan dibuka PowerPoint-nya. Ini saya review ya, ini jenis aliran fluida, itu udah laminar sama turbulen. Ini debit, persamaan kontinuitas, Bernoulli. Itu ya pokok bahasan kita fluida dinamis. Ayo silakan yang mau bertanya. Tadi Nadia Amani, tadi kamu chat saya, kira-kira mau bertanya apa tadi, Nadia? Yang itu dulu deh, Bu. Yang pesawat. Pesawat. Dulu. Oke. Itu saya susah di contoh soalnya, saya masih bingung. Nih ya, gaya angkat pesawat. Di contoh soalnya langsung nih, Nat. Di itu aja deh, Bu. Bisa Yang nggak? mana? Boleh nggak? Diulang penjelasannya boleh nggak? Oh, boleh. Nih, dari sini nih berarti ya. Ya, jadi ya itu tadi. Ini ada sayap pesawat. Sayap pesawat ini kan dia ada bagian atas. Ini kita sebutlah dia daerah 1 gitu ya. Dan ada daerah 2, dia itu bagian bawah pesawat. Bagian bawah sayap. Nah, sayap tuh kalau dilihat tuh dia bentuknya kayak gini nih, kayak sayap burung. Makanya burung juga bisa terbang tuh ya, karena pakai prinsip ini, gaya angkat. Nah, jadi pada bagian atas sayap pesawat ini, dia ini V-nya, kecepatan udara, dia lebih besar dibandingkan kecepatan udara di bawah sayap pesawat. Sehingga kita tulis V1 lebih besar dari V2. Oke, kelihatan ya saya coret-coret ini? Kelihatan. Oke. Nah, terus ada lagi hubungannya. Dia di sini ada tekanan udara, di bawah juga ada tekanan udara. Ketika udara ini dia melewati sayap pesawat, sedangkan dia V1-nya lebih besar dari V2, kebalikannya, tekanan di P1 itu lebih kecil daripada di P2. Nah, karena tekanan di P2 ini lebih besar, tekanannya ke sini lebih banyak gitu ya, lebih besar jumlahnya, maka dia ini akhirnya mendorong ke atas, jadi dia bisa naik ke atas gitu pesawatnya. Oke? Nih yang harus kamu ingat nih, V1 lebih besar dari V2, di mana satunya ini yang di atas, lalu tekanan di 1 itu lebih kecil daripada tekanan yang di bawah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, yang lainnya bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Dan sebentar tadi ada yang ngechat, saya nggak lihat ya. Farel, Rahmi, siapa lagi? Ada Farel sama Rahmi, sebentar saya absen dulu. Farel sama Rahmi. Oke. Terus, nah, di sini kan kita kalau sesuai prinsip Bernoulli, itu kan dia ada P, ya kan? Ada P, ada setengah rho V kuadrat tambah rho GH, ya kan? Sama dengan konstan. Artinya, dia di keadaan 1 dan di keadaan 2, dia itu sama. Ingat sampai sini? Ingat, Bu. Ya, udah kalian masukin berarti dia ini P1, ini setengah rho V1, ini H1, ini sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Lalu kita lihat di sini hanya kita bilang 0 karena mereka sama gitu ya. Jadi 0 mereka hilang. Ini 0, ini juga 0. Sisalah tinggal P1 setengah rho V1 kuadrat sama P2 setengah rho V2 kuadrat. Kalau tadi kita ingat, V1 itu lebih besar dari V2 dan P1 lebih kecil dari P2, maka kita kalau mau cari gaya angkat pesawat, itu P2 yang di depan. Jadi P2 dikurang P1. Ini pindah ruas. Oke? P2 kurang P1
sama dengan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat. Ini PowerPoint-nya udah saya benerin ya. Udah saya upload juga, saya edit di Google Classroom. Jadi kalau kalian buka file PPT yang terbaru, itu udah kayak gini. Udah, kalian ingat bahwa P itu sama dengan F per A. Gaya per luas penampangnya. Kalian gantilah P2 jadi F2 per A, P1 jadi F1 per A. Ini A-nya sama. Jadi mereka digabung gini. Boleh ya? Boleh kalian pisah jadi F2 per A min F1 per A. Boleh kalian jadiin I. Karena A-nya sama. Kan sama ya, ini cuma diubah bentuk penulisannya aja. Sama dengan setengah rho kali V1 kuadrat min V2 kuadrat. A-nya pindah ruas ke atas. Jadi tinggal F2 min F1 sama dengan setengah rho A dalam kurung V1 kuadrat min V2 kuadrat. Inilah rumus gaya angkat. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nadia, bisa dipahami, Nadia? Bisa, Bu. Ada yang masih bingung lagi? Saya, Bu. Silakan. Siapa tadi yang masih bingung? Maksudnya beda itu nih, Bu. Beda slide. Oh, beda slide. Oh, berarti materi ini selesai gitu ya, yang gaya angkat udah gitu. Oke, coba yang mana tuh? Rara, Novka Fitriara. Mana, Ra? Yang ini, Bu, teorema Torricelli, tapi yang waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Ini nih. Iya, itu saya bingung di rumus gerak vertikalnya. Itu kan gara-gara diganti doang itu padahal ininya apa namanya? Walah, ini nih ya, Y0 ininya nih ya. Bu, Ganti aja langsung, atuh. Nih, ganti Y-nya tuh sama dengan H2. Nih, saya bilangnya H0 ya. H0. Berarti H0-nya ini adalah H2-nya gitu loh maksudnya. Oh, Ra. Nih, kalau diganti gini bingung nggak? Jadi H2 semua. H2, ini H2. Ini teh H. Itu, nih Bu, saya bingungnya itu pakai rumus H sama dengan VO kali T min setengah GT kuadrat. Jadi kalau GLBB itu nggak langsung serta-merta dia langsung V0 gini. Jadi misalnya tadi ya, kan apa sih saya bilangnya S V0 T kan gini karena plus minus setengah AT kuadrat kan GLBB gini ya. Tapi itu jangan lupa kita tuh harus menambahkan dia itu di mana awalnya, yaitu S0 atau X0 setelah kamu mau bilangnya apa, S0, X0, Y0. Jadi itu nggak serta-merta dia tuh dari titik 0. Siapa tahu dia ini mulainya bukan dari 0 gitu loh. Karena dia ini gimana ya ngomongnya? Ya gitu, jadi kalian harus menambahkan posisi awal. Makanya ada H0 ini. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Baik, paham Bu. Oke. Oh, berarti itu tuh hanya dipindah ruas ya, jadinya sama dengan 0 gitu. Hanya pindah ruas sama dengan 0. Gini, kan pertama rumusnya kan H sama dengan VOT min setengah GT kuadrat. Nah, dipindah jadi 0 sama dengan gini nih, H sama dengan iya, pindah ruas, betul. Betul, pindah ruas. Oke. Baik, Bu. Paham. Sip. Yang lainnya ada? Ada lagi? Ibu, coba Bu yang contoh soal yang pesawat tadi, Bu. Oh, pesawat. Oke. Yang ini? Iya, Bu. Iya. Gimana? Enggak, yang saya bingungin tuh A-nya, Bu. Kan ada yang itu. Itu gimananya gitu? Itu kan kecepatan aliran udara di bagian sayap jika kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat 60 meter per second dan beda tekanan di atas sayap adalah 10 Newton per meter kuadrat. Ini hanya nggak diketahui ya? Tapi A-nya nggak diketahui, tapi kan itu kan pakai P, Bu. Bukan pakai F. Jadi A-nya nggak diketahui. Iya, benar. Iya, betul-betul. Nah, cakep. Betul-betul. Nah, ini kalau pakai yang P langsung gini,
Dia nggak pakai A gitu ya. Betul, Stepanovka. Gitu, Nat. Kata Novka. Oh, Bukan kata saya, kata terus Novka. enggak, terus itu kayak gitu itu udah benar itu kayak gitu. Ini nih, ininya salah tahu diketahuinya. Kemarin saya bilang ya, ini cuma V2 aja 60 meter per second. Nggak ada kuadratnya. Coba saya hapus deh. Oh, Nih, pantes tipe lah, human kayak error. gitu. Human error, mohon maaf ya. Nah, ini nih V2 Berarti sama dengan itu 60-nya nggak usah dikuadratin kan? terakhirnya kan dikuadratin nih, yang di sini. Ini kan dikuadratin. Jadi 60 kuadrat. Iya. Mm-mm. Hah? Hah, gimana? Hah, gimana sih? Kan dia pertama diketahui V2-nya 60 meter per second, ya kan? Coba deh, saya tuh belum hitung ulang sebenarnya. Ini PowerPoint dari turun-temurun. Coba ya kita hitung bersama-sama. Kan rumusnya ini nih, udah bener ya, P2 min P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat. Ya kan? Kecepatan aliran udara ini berarti V2. Oke, betul, ini V2. Betul, betul. Betul, betul. Oke, tinggal cari V1. Beda tekanan. Tentukan kecepatan. Ya, cari V1-nya. Kita masukin coba ya, 60 kuadrat kali 2, beda tekanannya 10 per rho-nya 1,29. Coba saya hitung. 60 kuadrat kali 20 dibagi 1,29. 1290 ya. Ini dalam apa sih? Kilogram meter per second. Terus diakarin. Akar. Sebentar. Beda deh. Saya nemunya bukan 3625 ini deh. Kalian nemunya berapa? Iya, saya juga bukan itu. Berapa hasilnya? Aduh, bentar. Tadi malam saya lagi lihat. Saya nemunya 236,249. Gitu bukan ya? Kan coba nih kalkulator mana sih? Biar kelihatan semua. Kan 60 kuadrat gitu. 60 kuadrat kali 20 dibagi 1,29. Tuh, 55.000 loh. 55.813. Terus diakar. 236. Nah, iya itu. Nah, iya itu. Nah, ini sesat agung. Sesat banget. Sebentar. 55.813. Ya gitulah ya. Berarti 236,25 gitu. 236,25 adalah angkanya jelek. Salah pula. Nah, gini benar berarti ya, 236,25. Ya, aduh, saya tadi malam itu gimana bisa dapatnya segitu? Oke lah. Yang penting caranya ini ya. Caranya tuh ini dah gitu aja deh. Ya. Oke. Ada lagi? Yang salah-salah mungkin bisa dikoreksi. Tolong sekalian ini benerin PPT saya. Ada lagi nggak? Ada? Yang lainnya gimana? Selain yang tadi baru bertanya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Siapa coba nih saya panggil ya? Arman, gimana Arman? Arman, ada? Oh, Arman nggak ada ya. Aisyah Fauzia? Ya, Kak, ada apa, Kak? Oh, Aduh, Arman maaf. ada. Arman. Arman, apakah kamu ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kak. Oh, enggak. Udah ya. Berarti nanti ulangan fluida dinamis 100 ya. Arman, Aduh, janji? nggak bisa deh kalau itu, Kak. Bukan nggak bisa, belum dicoba. Belum Ya, berusaha. Kak, insya Allah. Ya, insya Allah ya. Ya. Semoga nggak ada yang remet. Coba saya tanya lagi. Denny ada? Ada, Kak?
Denny, ada yang mau ditanyain? Belum Oh, pikiran. belum kepikiran. Nanti kalau ulangan tiba-tiba kepikiran semua ya. Harusnya saya tanya nih gitu pasti. Oke lah. Mari kita lihat aja kalau begitu latihan soal. Nah, ini tolong kalian kalian mengerjakan bareng saya. Terus langsung ditulis di buku buku latihannya. Karena nanti langsung dikumpulkan jam 3 sore. Oke? Coba silahkan lihat nih nomor 1. Sebuah saluran pipa mengalirkan air dengan debit 0,6 meter kubik per second. Diketahui waktu keluarnya 10 second, berapakah massa air yang keluar? Kira-kira ini pakai cara yang mana? Debit sama dengan volume bagi waktu. Nanti udah diketahui volumenya, nanti dicari masanya menggunakan rumus rho sama dengan massa per volume gitu. Coba. Berarti gimana nih? Q-nya berapa? Q-nya 0,6. 0,6. Terus T-nya 10. kan. Berarti Q sama dengan V per T. Berarti cari V-nya gitu. V-nya Q kali T. Q kali T apa Q per T? Q kali T dong. Iya. Nguji. Jangan marah gitu dong, Ra. Berarti 0,6 kali 10. 6 meter per second. Gini. Iya. Oke, terus cari masanya pakai Rho. Rho sama dengan Massa per volume. massa per volume. Massa sama dengan rho kali volume. Emang volumenya ada? Itu volumenya. Oh Volume iya. itu. Ini teh berarti. Nah. Itu meter kubik berarti. Iya, baik. Nah kan. Nah, meter kubik. Berarti masanya sama. Berarti massa sama dengan rho kali V. Mirip ya nih V kecepatan sama volume. Saya kalau V kecepatan pakai gini deh. Berarti ini V besar. V besar. Terus berapa? Rho-nya kan itu kan diketahui air berarti 1000 dikali 6. 6.000 deh. 6.000 apa? 6.000 Kilogram. ekor. Kilogram apa itu? 6.000 kilogram. Gitu ya? Oke lah, begitu kata Novka, teman-teman, anak-anak sekalian. Silakan dicatat ya, ditulis. Ditulis nih jawabannya. Langsung aja diketahui, ditanya, jawab. Gitu. Kalau nggak di screenshot dulu deh. Di screenshot biar kita lanjut nomor selanjutnya. Udah? Sudah. Udah. Oke lah, lanjut nomor 2. Nih, nomor 2, silakan kerjakan. Yang diketahui apa pertama? Diketahui. Ayo, diketahui apa? Massa. Masanya berapa? 156.700. Kilo. Terus, apalagi yang diketahui? Mengalir pesawat dengan laju. Kecepatan apa nih? V1. Karena di atas ya. Uh-uh. Yang lainnya diperhatikan. Yang atas berarti kita bilangnya V1 gitu. V1 sama dengan 75 meter per second. Terus 70 meter per second berarti yang V2. Jika luas sayap 100 meter persegi, berarti dia sama apa itu 100 meter persegi? A ya. Maka ditanya gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat tadi apa kata saya? F2 kurang F1. Iya, betul. Sama dengan? W. Dengan W. Terus W-nya diketahui gitu. W-nya dicari kan ini. M kali G. Masanya. Masa kali gaya angkat pesawat. Gitu ya. Kalau kita pakai yang setengah rho itu sama nggak ya? Kira-kira? Nah, itu saya juga bingung di situ Bu tadi. Coba kita kerjakan dua-duanya. Ini pakai W. Cara pertama. Berarti bukan dong, kan dia nggak sama dengan kalau sama dengan W dia berarti nggak terbang lah. Kan nggak?
Tapi kan itu diketahui masanya. Gini. Kan coba kita lihat PPT tadi ya. PPT kemarin maksudnya. Mana sih gaya angkat? Ya dari coretannya nih. Masih gaya angkat? Sama. Kok dia sama dengan W? Enggak. Nih, jangan sampai miskonsepsi. Yang ada hubungan sama W itu, kita lihat. Untuk dapat terangkat, maka gaya angkat pesawat harus lebih besar. Jadi kamu nggak bisa dong nulis bahwa dia sama dengan W. Ya nggak? Karena gaya angkat kalau kamu sama dengan W, dia nggak berangkat, pesawatnya nggak terbang. Gitu. Gimana, Nova? Sama dengan W apa bukan jadinya? Bukan berarti, Bu. Bukan. Emang bukan. Baiklah. Jadi gini ya. Berarti kita pakai yang bukan pakai ini, bukan pakai cara pertama. Ini nggak ada nih. Nama eraser. Berarti dia pakai yang apa tadi persamaannya? Rho A V1 kuadrat. Rho A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Ya udah dimasukin. Ini kan ada gaya angkat nih yang dicari. Setengah kali rho-nya 1,2. Terus V1 kuadratnya berapa berarti? 75 kuadrat gitu ya. A dulu dong. A-nya berapa? A-nya 100 meter persegi. Terus V1-nya 75, berarti 75 kuadrat. Min V2-nya 70 kuadrat. Berapa? Silahkan dihitung coba. Saya juga sambil ngitung. 6,6 kali 100. Berapa jawabannya? 43.500. Wih, Rahmi ya, 43.500. Mantap. Yang lainnya ada yang jawab bukan 43.500? Ini jawabannya Rahmi. Bukan jawaban saya. Jawabannya lainnya ada. Silta, gimana jawabannya Silta? Silta, apakah ada yang dibingungin? Atau masih menghitung? Masih menghitung. Oh, masih menghitung. Silta masih menghitung. Jawabannya Reviana? Jawabannya Revi? Berapa Revi? Sama Bu kayak Rahmi. Oh, sama. Jawabannya Dwi Handayani? Belum, Bu, masih dihitung. Oh, belum. Jawabannya Rifki Septian? Triple R, Rahmi, Revi, Rizky. Rifki. Rifki berapa, Rifki? Jawabannya? Bu, saya sama, Bu. Siapa tuh tadi? Silta. Oh, Silta. Silta sama. Berarti bener ya? Rifki golput. Benar, berarti jawabannya 43.500. Oke, silahkan di screenshot. Nanti disalin di buku tulisnya. Udah? Dan di screenshot? Sudahkah? Itu nggak nyari F2-nya, Kak, Bu? Enggak, kan dia nanya gaya angkat pesawat. Gaya Jadi angkat gaya tadi tuh. angkat tuh F2 kurang F1. Gitu. Betul. Oh. Oh, berarti Wah, siapa tuh? Gak kedengeran, Latif. Kamu putus-putus, Tip. Jadi mau nanti aja. Nah, giliran gitu jelas. Coba lagi. Oh, itu berarti cuma sampai F2 kurang F1 aja, Bu. F2 kurang F1 ini gaya angkat. Gaya angkat. Ini diingat. Oke, kalau udah di screenshot saya hapus. Nah, nomor 3. Nomor 3. Apa nih yang ini berarti soal materi apa nih? Kok kayak gini? Soal materi Persamaan kontinuitas. Betul, kontinuitas. Nah, ya udah. Diketahui A1 10 cm
kuadrat. A2 4 cm kuadrat. Laju zat cair di V2 4 meter per second. 4 meter per second. Tanyanya V1 berapa? Gimana tuh cara carinya? Pakai yang mana? A1 kali V1 sama dengan Mm-mm. A2 kali V2. Terus Mm-mm. karena yang ditanya V1, berarti A2 kali V2 per A1. Mm-mm. Oke. Jadinya Ini A-nya perlukah kita coret, kita ganti jadi meter? perlu. Perlu atau nggak perlu, apa sama aja? Kalau nggak dari sini. Nggak sama dong. Soalnya Masa? lajunya 4 meter per second. Mm-mm. Bukan, nih lihat nih, kamu kalau biar nggak membuang waktu ya kalau kita ini tips and trick gitu ya. Nih kalian lihat, tadi udah katanya si Rara V1 sama dengan A2 V2 per A1. Lihatlah kalau misalnya dia di sini senti, di bawahnya juga senti. Ini nanti dia menghilangkan sentinya. Ujung-ujungnya tinggal meter per second. Gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kamu jadi kamu nggak perlu, kadang tuh nggak perlu repot-repot kalau misalnya persamaannya kayak gini, dia bisa saling menghilangkan. Ya udah nggak usah diganti. Nggak usah jadi 10 kali 10 pangkat min berapa gitu kan ribet ya. Langsung nih saya masukin misalnya ini 10. Coba ditulis tapi satuannya 10 cm per second, terus V2-nya 4 meter per second per A2-nya 4 cm. Dan nih hilang. Ini hilang. Nah, satuannya tinggal apa? Tinggal meter per second. Betul kan? V1 dia minta adalah meter per second. Berarti V1 sama dengan 10. 10 meter per second. 10 meter per second ya. Bener. Bener kah kayak gitu? Aku bagi 4. Bener gini 10 meter per second. Sebentar. Oke lah. A2-nya 4. V2-nya pun 4. A2 kali V2. Salah ini. Salah apa bener? Salah deh Bu kayaknya. Salah yang mana? Ayo. Salah masukin angka ini teh. Yang mana? Kebalik. Yang A1 mana? harusnya 10 sama 4 tuh. Nah, 4 kali iya. 4 kali 10. Nih iya banget gampang diculik ya kalian. 4 ini 10. Gini kah? Ini bukan. A2-nya Ya, Bu, 4. bener, Bu. Ya, Betul. berarti berapa jawabannya 1,6. V1? 1,6. 1,6. Oke. Itu ya. Nih jawabannya 1,6. Dicatat, ditulis. Dan di screenshot. Kalau udah saya hapus. Hapus. Belum, Bu. Lah, udah saya hapus. Ya sudahlah. Nanti lihat aja yang udah ya. Kalau nggak kerjain lagi kan gampang tadi. Nah, terus sekarang kita nomor 4. Nomor 4, ini materi apa berarti? Persamaan Bernoulli. Oke, Bernoulli. Nih, bagi yang bingung-bingung nih, kalau ada gambar kayak gini, dia Bernoulli lah pasti yang ditanya. Apabila tekanan pada pipa besar 60 Pascal, berarti apa nih yang diketahui? Yang pertama apa? Anggaplah ini ke-1, yang ini kedua. P1 60 Pascal. Terus berarti kecepatan aliran air 2 meter per second punya siapa? V1. V1 2 meter per second. Terus apa lagi yang diketahui? Ini 80 siapa? Ini dia di tanah ya. Bukan. H siapa? Kan ada H1, H2. 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 Betul, H2 sama dengan 80 cm. Terus apa lagi yang diketahui? Nih. Luas kan? Oh iya, luas yang A1 juga belum tulis. A1 berapa berarti? A1 10 cm. A2-nya 5 cm.
Oke, udah diketahui semua itu berarti ditanya tekanan pada pipa kecil. Ditanya P2. Gitu ya. Berapakah? Ya, siapa yang mau mengerjakan? Saya tulisin. Silakan dikti saya. Nih, berarti kan P1 plus setengah rho V. Rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, misalnya dia rho-nya air ya, 1000. Yuk, silakan berapa berarti ini? Berapa? Saya tulisin. P1 60 tambah setengah kali 1000 hmm, kali 2 kuadrat hmm, 1000 hmm, kali 10 hmm, kali 0 hmm. Sama dengan P2 sebentar, tambah P2 yang ditanya tambah setengah kali 1000 kali 1000 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat. Salah berarti. Nah, Bukan 5 berarti itu kan apa yang belum diketahui? Emang udah diketahui semua berarti? belum. Apa yang belum diketahui? Itu V2-nya. Nah, Iya, V2. betul. V2-nya belum ada. Berapa? Kayak mana cari V2? Pakai persamaan kontinuitas. Nah, betul. Berarti dia pakai A1. V1 sama dengan A2, V2. Berarti V2 sama dengan A1, V1 per A2. A1-nya berapa? Kayak tadi ya, 10 segi, V1-nya 2 per 5. berapa tadi? 5 cm. Itu nih 4. hilang. Berarti A-nya sama dengan V-nya 4 meter per second. Berarti ini apa? 4 kuadrat. Kuadrat. Nah, gitu. Jangan terkecoh ya. Kecoh lah kamu. 1000 kali 10 kali hanya 8 kali 10 pangkat min 1. 8 kali 10 pangkat min 1. Boleh. Ya, bolehlah. 0,8 gitu ya. Ya. Silahkan dihitung berapa. Ini 0. 60 tambah berapa ini? 1000. 2000. Salah. 2000. 2000. Tambah 2000. Tambah 0. 2000 ya. Sama dengan P2 ditambah 8000. 8000 tambah 8000 juga. Berarti P2-nya berapa? Ya udah pindah ruas ya. Berarti 60. Berapa P2-nya? tambah 2000 60 tambah 2000 per dikurang. Kok jadi negatif sih? Ya nggak? Kok jadi negatif ya? Negatif nggak kayak gitu? Iya, bukan negatif. Sebentar. Pasti ada something wrong. Coba ya, sebentar ya. 60 kali 1000. Saya tadi nggak negatif kok punya saya. Punya saya bagus, punya kamu aja kali ini. Punya saya tadi hasilnya 13.940. Kali 16. 16 kali 5, 8.000. Sama 8.000. Bisa negatif gitu nggak ya? Bentar. Coba deh ya. Kalau rho-nya kita coret tuh nggak boleh karena P-nya beda. Berarti, coba deh nanti deh. Saya cari sebentar ya. Kalau dia negatif berarti hasilnya berapa? 60 plus 2000 kurang 16.000 gitu.
aneh. Nanti ya kita skip dulu deh nih soal ini. Nanti saya kasih tahu yang benernya gimana. Aduh. Apa mungkin salah ya? Ini bukan 60 nih, mungkin kilopascal ya. Kalau dia kilopascal ini berapa? 60.000 setengah kali 1.000 kali V-nya 4 tadi ya, V kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V-nya 4, 16 tambah 1.000 10.000 kali 10 kali hanya 0,8. Kayak gini bisa nggak? Kayaknya ini tipe deh dia. Nggak mungkin lah minus. Ini kilopascal ini. Kilo berarti kali 10 kali 1.000 ya. 60 pascal kilopascal itu sama dengan 60.000. Ini 60.000 tambah berapa nih? Setengah kali 1.000 kali 4. 2.000. Tambah 2.000 sama dengan P2 tambah 8.000. 8.000. Iya nih, salah. Nggak mungkin lah dia negatif. Nggak ada tekanan negatif. Berarti ini 62.000 dikurang 16.000 gitu ya. 16.000. Nah, P2-nya berarti berapa? 46.000. Betul ya? 46.000. Satuannya dalam Pascal. Kalau jadi kilopascal berarti? 46 kilopascal. Nah, iya. Ini nih. Nah, ini nih. Salah lagi nih. Aduh, ingat ya nih kilopascal. Nggak mungkin lah ada tekanan negatif. Oke? Baiklah, nanti kalian tulisnya pakai kilopascal ya nih. Kalian tulis ini. Udah di screenshot? Udah? Udah kah? Udah. Oke. Oh, belum. Ya, saya tunggu. Udah? Oke. Nah, kita lanjut. Nomor 5. Ini bejana bocor ya. Bejana bocor. Yang diketahui pertama apa nih? Pertama H1. Ini nih ada jaraknya ya di sini. Ada jarak misalnya kita bilang A gitu. Berarti pakai yang mana nih? Nomor 5. Akar 2H per G. Itu apa tuh, nyari apa? Nyari waktu. Nyari waktu pakai akar 2 H gede per G. Lihat tadi kata saya ini ada kecilannya lagi, Nov. Jadi dia nggak langsung 4. Ini harus itu gambarnya tuh gini nih. Iya, harus itu gini nih. Ini gerojokan sini. Nah, ini sampai sini baru 4. Tapi sini ada nih, nggak diketahui sebesar A. Sini ada H1. Berarti pakai cara apa nih kita kalau ada H2-nya? Pakai cara apa kira-kira? Pakai cara ini bukan, Bu, jarak jatuh. Jarak jatuh itu yang mana? X sama dengan? X sama dengan H kecil. Sama dengan H kecil? 2. Akar H kecil. Dikali H. H apa? Gede. H gedenya mana? Itu 4. Kan ada ini tadi saya bilang. Ada 4 plus A, ya kan? Nggak ada lagi dong berarti ya nggak? Ini H2 gitu maksudnya nih. H2 tuh si A tambah 4. Nggak ada kan? Nggak bisa lagi nih kita. Terus adalah rumus apa lagi? Rumus V. Kalau V apa cari V? Akar 2GH. Hanya yang mana? H dari atas permukaan. Ada nggak di soal ini diketahui hanya? Ada. Yaitu berapa? 1.
1. Berarti V dia ngocor ini, kecepatan dia mengalir ini, akar 2, anggaplah gravitasi 10 kali 1 meter. Berapakah akar 20? 2 akar 5. Nih, kalau masih bingung ya bener 2 akar 5. Kalau masih bingung nih, kalian lihat. 2 akar 5 itu, 20 itu berapa kali berapa? Bisa 1 kali 20, tapi dia nggak bisa diakarin lagi. 2 kali 10, 10 juga nggak bisa diakarin lagi. Bisa 3 nggak bisa. 4 kali 5. Nih, 4 kali 5. Nah, ini nih kan dia bisa dikuadratin nih 4-nya. Kalian keluarin akar 4, 2. Akar 5 ya udah bedain aja, akar 5. Nah, terus kita bisa cari X-nya, itu selain dari 2 akar H kali H2, itu kita ingat pakai GLB. X sama dengan V dikali T. Ya enggak? Berarti T-nya 2. X per V. derivatif X per V. X-nya diketahui enggak? Ini Nah, X. diketahui. Nah, berarti 2 per 2 akar 5. 2 akar 5. Atau berapa? 1 per 1/5 kemudian. akar 5 sekon. Kalau kita mau hilangin nih akarnya di bawah mau jadi dirasionalkan, gimana caranya? Dikali akar Dikali 5 per akar 5. 1 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Gitu ya cara merasionalkan. Ingat, dikali akar 5 per akar 5. Ini maksudnya dirasionalkan tuh, dia sama lihat nih, akar 5 per akar 5 itu 1. Jadi mau kalian kaliin gini, hasilnya pun sama dengan 1 per akar 5. Nah, 1 kali akar 5, ya akar 5. Akar 5 kali akar 5, Akar 25. akar 25 berapa? 5. 5. Ingat ya, akar A dikali akar A, hasilnya adalah A. Gitu. Berarti dia 1/5 akar 5 jawabannya. Sekon. Jangan lupa dikasih satuan sekon gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa. Oke, yang lainnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan di screenshot dulu. Nanti kalau udah bilang ya oke gitu. Oke, udah? Udah, Bu. Udah? Oke. Langsung kirim di grup kelas aja gitu. Jangan berkelompok-berkelompok. Kamu SMA tuh harus baik sama teman-temannya. Supaya rezekinya lancar ya. Oke, ini nomor 6. Ini venturimeter. Kita lihat, kalau dari gambarnya, dia pakai manometer apa enggak? Enggak. Enggak pakai ya? Enggak. Kalau yang kata yang lain, pakai enggak? Enggak. Enggak. Enggak ya, setuju yang enggak pakai ya. Oke, lihat dari gambarnya sih emang enggak ada. Ingat, manometer itu yang kayak pipa U-nya gitu tuh. Nah, itu manometer. Tapi di sini dia tanpa. Berarti ya udah. Gimana? Kemarin udah mengerjakan penurunan rumus venturimeter, udah ada. Tinggal kalian masukin. Berarti V1, kalian nanya kecepatan air pada penampang 1, berarti V1 ya yang tanya. V1 sama dengan akar, kemarin persamaannya 2GH per A2 A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Oke. Ini ya, kemarin kalian semua udah mengerjakan. Ya udah tinggal dimasukkan. Ini 45 ini apa? H. 45 ini H ya, lihat nih. Beda ketinggian. Dari sini ke sini itu 45 kata dia. Terus jika lulus penampang A1 5 ini ketemu A-nya nih A1, ini A2. Ditanya V1. Ini udah dimasukin deh. Berapa nih berarti 2 kali 10, 45 jadi meter berapa? 45 cm. 0,45. Oh, jadi 0,45. Oke lah. Oke, 45 kali 10 pangkat min 2. Udah terlanjur dihapus, Ra. Udah 0,45 per A1 kuadrat
Berarti ini perlu diubah nggak kira-kira ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Oke, berarti langsung jadi 25 gitu. Tahu ya 25 dari kuadrat per 16. 16 min 1. Berapa nih jawabannya? Akar berapa nih? 20 kali 0,45. Berarti berapa? 20 kali 0,45. 9. 9. Nih kalau LCT udah gagal nih kalian. 25 per 16 kurang 1 berapa? Ayo, 25 per 16 dikurang 1. 9 per 16. Ya, nih saya uraiin nih kalau ada yang bingung. Sama kan penyebutnya. 25 per 16. 1 itu berapa? 16 per 16. Berarti 25 kurang 16, 9 per 16. Itu ya, 9 per 16. Berapa nih jadinya? Kan gini, 9 dibagi 9 per 16. Berarti kalau dibagi dibalikan 9 kali 16 per 9. Ya enggak? 4. Iya, berarti dicoret-coret tinggal akar 16. Akar 16 yaitu 4 meter per second. Oke, easy? Easy peasy? Isi yang lainnya? Apakah easy? Ayo, ayo, 2 nomor lagi. Mudah apa enggak? Kalau enggak kita berkutat di nomor 6 aja. Iya, Bu, mudah, Bu, mudah. Iya, lanjut, Bu. Lanjut, yang lainnya. Yang lainnya apakah paham? Ini sampai kering tenggorokan saya. Paham ya? Aduh, udah di screenshot, udah. Saya hapus. Kita lanjut nomor 7. Sebuah bejana bla bla bla, jarak tempuh air saat jatuh di tanah. Nah, ini mah mudah ya. Mending kita ngerjain nomor 8 aja nih perbandingan. Oke, nomor 8 dulu nanti kalau cukup kita nomor 7. Tangki diisi air setinggi 20 meter. Berarti 20 meter tuh ini ya. Dari bawah sampai permukaan atasnya ini 20 meter. Ini 2 meter, nih 2 meter. Dibuat lubang, ada 2. Jika pancaran air dari A mengenai lantai sejauh X dan pancaran air di B sejauh Y, maka ditanya perbandingan, yaitu X per Y-nya berapa. Ini pakai yang mana nih berarti? Coba kita tulis diketahuinya apa pertama? H. H siapa nih? Nih, HA berapa? 20. HA. HA. Oh, HA 2. 2. Terus HB 2. HB juga 2. Terus H apa 20 meter. H 20 meter. Terus? Terus. Dicari jaraknya. Gimana coba berarti? XA berapa? Emang gini langsung? Emang 20 juga berarti? Enggak sih. Enggak dong. Enggak Dikurang sih. nggak sih, Bu? Nah, berarti iya betul. Dikurang tuh apa? Berarti kan dia minta itu dari H yang atas sama yang bawahnya kan? Berarti yang bawahnya si A ini berapa? H besar yang A berapa? 20 kurang? 2. 2, yaitu 18. 18. Terus H besar yang B berapa berarti? 18. 18. Iya, betul. Ini 2, berarti sisanya 18. Itu ya, baru kalian cari. XA-nya berarti 2 akar HA kali H yang kecil. HH gitu bacanya. HH. 2 H besar yang B sama H kecil yang B. Kira-kira jawabannya berapa? Kalau nggak dari angkanya aja nih. Ini habis. Berapakah jawabannya? Ayolah, angkanya kembar semua. 1:1. Iya, betul. 1:1. 1:1. 18 kali 2 sama 2 kali 18. Sama. Berarti nilai X per Y sama dengan 1/1. Oke? Bisa Oke, dipahami? lanjut, Bu. Yang lainnya bisa dipahami ya.
Silahkan di screenshot dulu. Oke, udah screenshot? Sudahkah? Wahai anak-anak soleh dan soleha? Sudah. Sudah. Yang nggak jawab berarti nggak soleh-solehah ya. Astagfirullahaladzim, istighfar. Sudah. Oke. Udah, Bu. Ya ampun soleh, ya Allah. Oke. Lanjut nomor 7. Nah, ya udah. Apa yang pertama diketahui? Ini mah mudah. Kalau bisa nomor 8, bisa nomor 7. Ya enggak. Berarti ini 145 ini H besar doang kan? Jadi dari sini ke sini berapa? 145 kurang 20. 145 dikurang 20, yaitu berapa? 125. 125 cm. Nah, berarti bawahnya ini yang hanya 20 cm. Ini yang H Kecil. kecil. Nah, ini yang di atasnya. Ini H kecil juga. Apa H besar? Terserah deh kamu nulisnya apa. Yang aja gitu ya. Ya udah, X sama dengan 2 akar 125 H kecil kali H besar. kali 20. Berapakah dia? Nanti dulu. Sebentar. 125 kali 20. Tapi perlu kita ubah jadi meter nggak ya? Perlu nggak? Sama ya? Tapi hasilnya dalam senti gitu nanti, ya nggak? Iya, nanti. Ya udah, berarti jawabannya berapa nih? 125 kali 20 diakarin. 5.000 kan itu akar 5.000. Akar 5.000? Emang iya? Bukan akar 25.000. 25.000. Astagfirullahaladzim. 500. Nah. Udah nih, kalau LCT udah gagal. 125 kali 20. 50. Nah, berapa? 2 kali Akar 2.500. akar 2.500. Berapakah akar 2.500? 50. Gitu ya. 50. Berarti sama dengan 1 senti. senti. Dalam meter berapa? 1 meter. Itu kali ya. Oke, yang lainnya apakah ada yang ketemu jawaban yang berbeda? Yang lainnya apakah ada yang menemukan jawaban yang berbeda? Enggak, Bu, sama. Oke, yang lainnya? Yang lainnya? sama, Bu. Jadi apakah saya perlu panggil lagi atau saya bilang anak soleh-solehah? Yang nggak jawab berarti nggak soleh-solehah. Ayo, soleh-solehah, apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Sama, Oke. Bu. Alhamdulillah. Itulah latihan soal pada hari ini. Mungkin waktunya sudah habis. Mari, mungkin bisa dilanjutkan. Ini saya masih ngerekam nggak sih? Oh, masih. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Oke, mau cepat-cepat tidur pasti Adrian. Oke, baiklah. Kalau sudah cukup, nanti mungkin bisa ditanyakan ya, karena waktu sudah habis. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa dicatat tadi ya, dicatat, disalin lagi di kalian supaya bisa dipahami, dikumpulkan nanti jam 3. Nah, makanya kalau nggak menyimak ya nggak buru-buru deh nyalinnya. Oke, Bu. Oke? Jam 3 ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. BTW masih, Bu. Bu, kalau jam Makasih, 3 Bu. ketiduran